Ini saya sudah mau sampai di Pasar. tempat Sidikiyah. Ini di mana ini? Di Pasar Pelosok tempat. Ini Pasar Pelosok. Coba pelan-pelan nih. Ya. Jangan terlalu cepat, aku lagi live soalnya. Ya. Masih 600-an lah. Oh, berarti deket sini ya. Oke. 400 ya. Dia mendekati. Oke, ya. Ini coba kita akan lihat ya, teman-teman. Kita gerebek langsung aja. Karena kita tidak ada yang kenal di sini. Di Sidikiyah kita harus ketemu siapa, kita langsung aja. Faktanya seperti apa? Memang ini spontanitas saja. Seperti apa? Nah, ini udah mau sampai ya. Ya. Kalau dari pasar kira-kira Saya itu mendapatkan beberapa data ya, teman-teman. Ini di Sidikiyah ini ada istilah pembaiatan. Ini ada istilah pembaiatan ini. Ini pembaiatan apa gitu loh? Karena saya itu udah asing tentang berita pembaiatan. Mana? ini udah ada. Oh, ini. Udah mau nyampe. Oh, ini Gapura kemarin yang viral. Nah, ini Gapura kemarin. Ini yang kemarin viral ya, teman-teman ya. Ini berarti kita masuk nih. Masuk. Ini kita mulai. Oh, ini yang Gapura viral kemarin. Oke. Kita masuk ya. Coba. Yuk. Udah. Oke, bentar. Oke. Oh, ini ada yang komentar juga nih. Ini kita Keren. udah mulai masuk. Keren, oke. Siap. Kita udah mulai masuk. Oh, ini masuk. Udah masuk bulan pesantren. Oke. Ada penjagaan itu. Oh, ada penjagaan. Ada penjagaan santri. Oh, dijaga ya. Sebentar, tak turun dulu. Mas Agus turun. Turun dulu biar sopan ya. Ya, turun dulu Mas Agus. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum, waalaikumsalam Pak. Bapak mau Ini ketemu siapa ya? ya udah. Mau kedatangannya Bapak. Ini saya ada ini Pak. Saya kebetulan saya Gus Arya. Oh ya. Saya dari Siber NKRI. Saya ingin kemarin kan lagi rame nih. Oh ya betul. Ya, Lagi rame. Ya. Saya ingin masuk, pengen lihat-lihat pondok. Bisa nggak kira-kira bagaimana caranya? Bisa dan saya ketemu sama Pak Di Pus mana itu, biasanya? Ya. Di Gedung Orsid Pak. Gedung Orsid. Ya. Bapak bisa bantu antar? Oh siap Pak. Oke. Pak, kalau ini yang kemarin yang lagi viral itu di sini ya? Ya betul. Ini yang jaga ini santri-santri. Ya betul santri-santri. Ada sekitar berapa santri? Sekitar lebih kurang 5.000 lebih. 5.000 lebih lah. Berarti kayak santri begini bayat semua ini? Ya. Oh, ada pembayatan juga? Ya, ada pelajaran. Iya. Baik. Ada sekolahan gitu. Oh, keren. Oke, saya bisa minta bantu diantar ya, Pak? Silakan. Oke. mari. Ya. Izin ya, Mas? Ya. Yuk, kita masuk aja yuk. Ya. Ini siapa? Hah? Anggota kita? Oh, itu. Oh, ya, wes. Ya. Oh, bukan ding, tak pikir Rimba yang itu anggota Siber. Bukan, Gus. Oh, ya, wes. Mari. Ya. Orsid terlurus berarti ya? Itu Pak, ikutin yang Ya, ikutin mana Bapak ini? Oke, ya, oke. Oh, ini apa ini? Ada tulisannya Hari Santri, ada gedung monumen Hari Santri ya. Ada gedung monumen Hari Santri. Oh, ini kemana nih? Bawa kemana nih? Oke, ini apa ini? Gedung apa ini? Oh, waduh, saya nggak paham nanti deh. Mboten diajak Gus lah Pak Lurah, aduh, tak pikir Pak Lurah sibuk. Oh, ini apa? Oh, ini dia tempatnya. Oh, ini gedung apa namanya? Gedung Orsid. Orsid. Organisasi Sidikiyahnya. Oh, ini gedungnya, gedung Orsidnya ini. Tutup semua, tapi kok sepi ya pondoknya? Ayo Mas Agus turun. Mari Pak, mari. Ya. Ya, diambil ya. Ikuti saya yuk. Yo, mari. Ini Pak siapa? Ya. Assalamualaikum. Ada tamu dari Pak Arya. Dari mana Pak? Saya dari Pekalongan, Jakarta. Kadang-kadang bolak-balik. Pekalongan kalau saya tinggal. Oh Pak. Ya.
Saya mohon izin Pak. Tadi saya baru datang, nyampe apa yang ada gapura yang kemarin viral, baru masuk. Saya kesini tujuannya ya sambil silaturahmi, sambil ingin tahu pondok Sidikiyah yang kemarin viral. Ini yang lagi rame. Makanya juga kami ikut membicarakan kemarin tentang Sidikiyah ini seperti apa sih. Dan saya dengar-dengar juga ada baiat. Makanya nanti bisa kira-kira bagaimana minta izin untuk mengekspos. Ini saya izin untuk saya live. Tidak apa-apa gitu? Ya, tidak apa-apa Pak. Untuk ada beberapa tempat yang memang tidak boleh kita masuk, artinya ada aturan tertentu. Tapi Ya. kalau di lokasi Tolong ada ini nggak satu lagi? masih diperbolehkan. Gimana Pak? Untuk beberapa tempat itu memang ada yang kita memang tidak boleh masuk, seperti tempat baiat, Jamiatul Mutaqirin itu kan ada aturan-aturannya. Tapi nanti bisa dijelaskan. Oh iya, nanti di luar masih diperbolehkan. Oke. Saya bisa minta dibantu Pak untuk diantar. Boleh. Boleh ya? Boleh. Pakai gimana caranya? Pakai Jenengan Pak. izin di mobil saya bisa? Gak apa-apa? Siap. Oke. Yaudah. Nah. Pak, terima kasih banyak ya. Saya nanti biar ya. Sama-sama. Ya, jenengan sama Pak siapa? Besartono. Oh, Pak Kus. Sama Bapak Lukito. Pak Lukito, nggih. Di mobil saya enggak apa-apa nggih. Nanti Pak Lukito ikut atau tapi kalau di mobil kita nggak muat ya, Pak Kus saja ya. Biar mungkin mobil pakai mobil saya. Oke. Gitu ya. Oke. Oke, ya gitu. Ayo kita ikutin. Belakang. Oke, sebelumnya luas tanah Sidikiyah ini ada berapa Pak kawasan untuk pondok ini? Kurang lebih yang kita tahu seantara 30 sampai 40 hektar. 30 sampai 40 hektar, luas banget ya. Ya, tapi lainnya kan masih berupa lahan, persawahan, Wah, duitnya dari mana ya ini? Keren. mangga. Kalau ini kantor organisasi Sidikiyah. Kalau ini Kantor organisasi Sidikiyah. yang disebut orsid itu ya Ya. sebutannya ya. Ini di apa? Kasih lihat kameranya. Ya. Ini kantor orsid berarti. Organisasi Sidikiyah Ya, namanya. organisasi Sidikiyah. Oke. Dia di bawah. Ini juga baru jadi. Ini juga baru jadi. Baru diresmikan sekitar setengah tahun yang lalu oleh Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mufti. Kalau yang sebelah sana, Pak? Kalau yang sebelah sana itu ada bangunan-bangunan lagi nggak? tidak ada. Tidak ada. Berarti Tidak ada, belum. yang fokus yang ini aja ya. Iya, Kita mau minta penjelasan ya. iya, Bisa dibantu ya, Pak? bisa Pak. Oke. Oh. Oke, langsung ya. Berarti langsung ke sana ada apa-apa, Pak? Monggo. Oke, monggo. saya ikut. Anjina bisa masuk Iya. silakan. Di mobil saya aja. Cuman ya kotor mobilnya, Pak. Oke. Ya, harus Ulangin sanggup. sekali lagi, Pak. Gimana tadi? Syaratnya? Jadi kalau semua warga Thoreko Sidikiyah kalau mau berbaiat itu harus sanggup, namanya 8 kesanggupan. Oke. Di antara 8 itu ada 2 poin, yaitu sanggup cinta tanah air Indonesia dan cinta kepada negara Republik Indonesia. Itu di antara. Kalau diurutkan, yang pertama sanggup bakti kepada Allah. Yang Istilah kedua baiat itu syarat untuk apa? Untuk masuk? untuk masuk. Baiat itu untuk menerima ajaran la ilaha illallah. Sumpah itu. Iya, berjanji kan. Baiat itu namanya janji. Oke. Dijanji. Kalau ini apa, Pak? Nah, Stop ini dulu kacanya namanya buka. Kacanya buka. gedung, gedung Jamiatul Kita turun dulu ya. Mudzakirin. Ya, silakan. Kita turun dulu. Mas Agus, kita turun dulu coba kita pengen lihat. Oke. Ini namanya gedung apa, Pak ini? Gedung Jamiatul Mudzakirin. Artinya Jamiatul? kumpul kan ya. Namanya apa? Jamiatul itu kata jamaah kan, berkumpul, mudzakirin orang-orang yang berzikir. Orang-orang Jadi, yang berzikir. Kalau dalam arti bahasanya kan begitu. Jamiatul Mudzakirin adalah tempat kumpulnya orang-orang yang ingat kepada Allah, zikir kepada Allah. Karena ajaran Thariqah Sidikiyah itu kan intinya ajaran zikrullah. Kalau ini, Pak? Kalau ini gapura. Gapura untuk? Ya, gapura Jamiatul Mudzakirin. Oke. Jamiatul Mudzakirin. Maksudnya masuk gedung Jamiatul Sambil Mudzakirin. cerita yang ini, saya Ya. kemarin mau tanya. Ini kemarin yang gerbek waktu ada permasalahan kemarin yang lagi viral, yang ada dugaan namanya Mas Beki, ya putra Pak Yai ya informasinya. Itu kemarin
polisi itu berarti yang viral itu kemarin di sini, di Gapura ini. Oh ya, itu Sampai Gapura depan yang Jalan Raya ya, sana ya? ya, yang ada Pak Kapolres itu di Gapura ini. Oke. Opa, kamu yang itu aja, kamu yang kamera. Aku nanti biar nanti saya sama Pak Kus, aku tak di depan. Ya kamu di kamera belakang ya, bantu ya. Biar fokus. Oke, berarti ini Gapura yang kemarin yang viral itu ya, sampai Ya. Jalan Raya sana Pak ya. Betul. Tuh banyak Betul. polisi itu ya. Hmm. Oke, waktu ada sedikit insiden juga di sini, Mas. Iya, Itu sudah prosedur Polri memang begitu, Pak. iya. Karena memang informasinya kan isunya kan memang DPO ya. Isunya. Oh, ini berarti Gapura, ini masjid. Oke, yang lain, Pak. Nah, itu tempat apa, Pak? Kita ke sana boleh? Boleh, boleh. Bisa boleh. ya? Oke. Ke depan. Oke. Ini itu tempat apa itu, Pak? Ini namanya Monumen Hubbul Waton Minal Iman. Loh. Kok kayak NU, kayak Banser gitu, Pak? Ya, sama Kiai Hasyim Asy'ari kan juga Oh, gitu. menggelorakan Hubbul Waton Minal Iman. Sama. Oke. Nggak apa-apa ya, Pak. Siapa tadi? Pak Kus ya? Ya. Nggak apa-apa, saya ngerepotin ya, Pak. Ya, Agak capek ya. monggo. Oke. Ini tanahnya. Ini baru di apa ini, Pak? Tanahnya, Baru Pak. diuruk ini. Baru diuruk. Oke. Ya. Ini namanya apa, Pak? Itu apa? Sekolahan? Itu sekolahan anak-anak, namanya Tarbiyah Hifdzul Ghulam wal Banat. Jadi pendidikan untuk menjaga anak-anak laki-laki dan perempuan. Hifdzun kan penjagaan. Dijaga penjagaan. dari apa? Ya, Oke. dijaga dari ilham fujur. Jadi manusia itu ada dua kekuatan takwa dan kekuatan fujur. Jadi manusia itu mendapat dua ilham. Wa alhamaha fujuraha wa taqwaha gitu. Jadi ilham fujurnya ditekan, ilham takwanya dikembangkan. Laula hubul watoni al horobul baladi. Iya, Hubul waton minal iman. Iya. Cinta tanah air itu bagian dari iman. Iya. Lah ini, Pak, ini kok ini Lah, kan ini. dunia pesantren. Kenapa ada tulisan Sumpah Pemuda kayak begini? ini sebenarnya juga dari jiwa menurut beliau sang mursyid Thariqah Tiga Pak Kiai Muhammad Muhtamurti, dari jiwa cinta tanah air itu yang merupakan dari bagian dari iman. Iman itu kan semua agama punya iman. Oh, gitu. Iya kan? Ya semua agama itu kan sebenarnya kan ajaran iman kepada Tuhan. Agama Islam, agama Kristen, agama Hindu semuanya kan beriman, percaya kepada Tuhan. Nah, orang yang percaya kepada Tuhan itu ada iman. Dia di iman itu ada bagian namanya cinta tanah air. Nah, ini menurut sang murid ada perwujudan dari rasa cinta. Jadi pemuda-pemuda yang sangat cinta itu kemudian bersumpah kepada bangsa. Pak Gus, kita baca bareng. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sumpah Pemuda. Kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Sebentar, Pak. Kenapa nggak republik? Kenapa berbangsa? Iya, Oh, berbangsa ya memang ya. karena Sumpah Pemuda itu kan 17 tahun sebelum republik ini berdiri. 28 Oktober 1928. Iya kan? Republik Belum dengan ada. bangsa beda ya? Kalau Beda, republik jadi itu apa? bangsa itu kemudian menimbulkan melahirkan republik. Jadi bangsa lahir lebih dulu daripada republik. Oh, bangsa dulu. Bangsa dulu, baru kemudian republik. Mendirikan republik. 17 tahun kemudian setelah Sumpah Pemuda, kemudian kita berhasil merdeka. Dari kemerdekaan itu kita baru mendirikan negara yang namanya Republik Indonesia. Republik Indonesia. Jadi ada nation, ada state, ada bangsa, ada negara. Oke, kita lanjut lagi, Pak. Ya. Paham saya. Ya. Sekarang kita lanjut lagi. Ya. Sampai yang satu ya. Ya. Bangsa Indonesia. Nah, kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Oh, berarti menjunjung tinggi itu bahasanya ya, bahasa Indonesia ya? Iya, karena tidak mudah. Indonesia itu negara yang beragam, mulai dari bahasa, suku. Kok bisa kita punya kesepakatan satu bahasa? Bisa dibayangkan seandainya kita berbeda-beda bahasa, kita mau
kemana kan kesulitan kita. Bisa bayangkan orang Madura mau ke Jawa kesulitan ya, orang Jawa mau ke Sumatera kalau tidak ada bahasa persatuan. Maka ini sebuah saya baru lihat ini sedikit ada Sumpah Pemuda segala ya. Terus ada Hubul Waton, ini kayak NU jadinya nih Pak rokok ya sudah. Nasionalis kok jadi DPO? Iya enggak tahu, makanya nanti dulu jangan ngompor-ngompori saya, sebentar, sabar saya mumpung ada kesempatan, tolong sabar dulu ya. Saya nyariin rokok, saya agak grogi sebentar ya. Pak Gus sebelumnya pernah lihat saya nggak? Saya belum pernah lihat, cuma sekilas kayaknya kok kayak pernah yang ada di YouTube itu ya. Ya ini saya. Oh gitu ya. Arya itu ngamuk terus gitu Pak. Ya, Kita lanjut ya. Iya. Oke. Kita asing loh Pak Koboy. Ayo, lanjut. Pak, yang sana itu gedung Ikhwan Radlur Riyahin itu apa? Minal Mokar Sidil Quranal Mubin. Apa ini? Ini Anil Ibin, gedung Anil Ibin. dari alumni Tarbiyah Hidul Ghulam Balbana. Jadi Tarbiyah ini berdiri tahun 1985. Lulusan yang pertama itu setelah mereka lulus diperintahkan oleh Sang Mursyid Barakostia untuk membuat gedung. Hati gedung dibangun sendiri, dibiayai sendiri, tenaganya pun sendiri. Biaya berapa itu? Gede begitu. Ini dari Ya, jauh aja gede begitu. Ini lama prosesnya, kurang lebih ada sekitar 15 tahun pembuatannya. Dari 15 tahun. urunan sedikit-sedikit. Tidak boleh minta siapa-siapa, harus dari siswa itu, siswa Enggak, sendiri. ini serius, saya dapat isu Sidikiyah katanya nggak minta bantuan, tapi mengandalkan biaya dari apa murid, dari jamaah, dari alumni. Itu kayak gimana ceritanya? Iya, jadi memang Proses besar ya? beliau mengajarkan orang itu kalau cinta, ini saya filosofi dulu ya. Cinta itu tidak akan bertanya apa yang saya dapatkan. Semua orang yang mencintai itu berpikirnya pasti apa yang dapat saya berikan. Oke. Jadi ini adalah ujian oleh Sang Mursyid. Apakah kamu itu cinta? Lah kalau cinta, Sebentar, mursyidnya apa? ya Thariqah Siddiqiyah itu pimpinan tertingginya adalah Bapak Kiai Muhammad Mokhtar Mukti. Beliau selaku mursyid Thariqah Siddiqiyah dunia. Ulamanya atau khalifahnya? Bukan, kalau khalifah itu di bawahnya. Khalifah di bawahnya? Di bawahnya Sang Mursyid. Jadi Sang Mursyid untuk membantu beliau untuk melayani orang-orang yang sedang berbaiat, beliau kemudian mengangkat khalifah-khalifah. Mengangkat khalifah-khalifah. Ya, kemudian sekarang muncul yang namanya wali talqin istilahnya. Berarti khalifah-khalifah Berarti ada kayak, dua. Berarti kayak istilah khalifah, khilafah ala-ala ISIS itu memanfaatkan momentum ini kali ya, yang model-model begini yang ini digiring sama mereka ya, akhirnya cemar ya. Ya, saya kurang tahu sebetulnya kalau itu. ya, mohon maaf nih Pak siapa Pak Gus. Ya, Mohon maaf Pak Pak Gus. Sartono. Kata-kata khilafah, kata-kata khalifah itu hampir mulai apa ya? Terframing di publik. Ini agak sedikit buruk gara-gara itu. Apakah ini bagian daripada itu? Saya tidak tahu, cuma dulu memang Mas Bekhi itu pernah ini keras dengan orang-orang yang ini mendirikan negara khilafah. Sangat keras. Bahkan terakhir itu mubahalah. Maksudnya Mas Begi siapa nih Pak? Yang kemarin ada Mas? Iya, Mas Bekhi itu kan putranya beliau Sang Oh iya, Mursyid. putra, betul Iya, ya. yang sekarang ini kan. Nah, itu dulu tahun 2008 ya. 2008 itu pernah bentrok keras dengan orang-orang yang ingin mendirikan negara Islam khilafah. Keras. Sampai terakhir Mas Bekhi itu menantang mubahalah. Kan udah mentok ini. Pertikaian di internet, pertikaian di ini sudah mentok sampai kemudian adu fisik. Terakhir Mas Bekhi menantang, kalau memang kamu betul kumpulkan semua di Indonesia ini orang yang menantang NKRI, karena Mas Bekhi NKRI, kita mubahalah. Saya pernah dapat info ada sebagian beberapa orang, ya semalam saya sempat profiling Pak, ada beberapa orang yang lulusan daripada Ikhwanul Muslimin bekas X. Apakah itu juga ada? Di sini. Ya, yang dulu pernah terdoktrin, terpapar dengan paham-paham Ikhwanul Muslimin. Oh, kalau itu ke sini dia menemukan ada teman kami yang Pak Lukito itu dulu. Pak Lukito? Iya, ini nih teman saya dari Kediri itu dulu pernah ke sana. Ya enggak tahu, mungkin cinta tariknya keliru kan begitu. Oh, akhirnya balik di sini. Iya, jadi NKRI. Jadi yang saya tahu mungkin nanti bisa ditanya. Jadi orang-orang yang cinta tanah air
Jadi kalau Pak Ye begini, ada orang yang cinta tanah air sejati, ada orang yang pura-pura cinta tanah air. Itu menurut Pak Yai ya. Lah orang-orang yang punya cinta tanah air itu ada yang golongan hitam dan putih. Kalau yang putih dia berbaju agama, kalau yang hitam ya saya tahu. Kayak aku ngene iki. Apa men? Merah. Ini merah. Biasa. Berarti Banteng. Anaknya Megawati. Isunya. Padahal ya aku ora tau berpolitik kan. Nggih, siap. Pak Lukito berarti juga dulu pernah ini asik nih. Ini Pak Lukito juga dari baru masuk. baru belum. Iya, Pak. silakan. Kenalin Pak Lukito. Pak Lukito ini baru bergabung berapa lama? belum setahun ya kami berbaiat menjadi murid beliau ini. Dulu pernah terpapar terbaiat di mana? Di SMA ya, di SMA waktu itu kami ada di Pare, sekolah kami ada di Pare. Kemudian saat itu mereka mengemasnya dalam rangka cinta tanah air juga gitu. Terus jadi akhirnya? Kalau kita mencintai tanah air, kemudian negara kita itu diperlakukan seperti ini, hari itu kan masih di periode kedua negara kita ya, di Iya. masa Orba itu. Oke. Seperti itu memperlakukan, artinya pemerintahan berjalan seperti pada saat itu ya. Berarti Bapak pernah ikut jihad juga di waktu dulu belum masuk ke Sidikiyah? Iya, teriak-teriak jihad juga. Teriak-teriak jihad. Pak. Oh, hari itu belum ngetren tuh. Belum ngetren. Kalau dulu ada isu pernah sampai ke Afghanistan tentang beberapa orang kata Pak Lukito itu? Termasuk saya pada saat itu termasuk yang ingin berangkat. Ingin berangkat ke Afghanistan. Dulu pernah mau diajak? Iya. Di kegiatan yang lama itu diajak itu juga pada saat itu ada Bosnia Herzegovina, Afghanistan. Keren. Nah, kemudian singkat cerita kami ketemu dengan beliau ini Pak Pus Hartono dan teman-teman ini, disitulah frame cinta tanah air saya itu sebenarnya ketemu karena Di mana ketemunya? berawal dari situs dalam pojok. Ah, situs dalam pojok itu apa? Situs dalam pojok itu adalah masa kecilnya Bung Karno tumbuh ada di situs dalam Besok pojok. saya bisa, Pak? Silakan, boleh. Bisa? Ya, Bisa sekali ya Pak. bisa. Itu ya pengelolanya Pak Kos pengurus juga atau? Ya, kebetulan itu milik keluarga kami. Jadi Oh, keluarga kami itu astagfirullahaladzim. keluarga Soekarno lah. Saya pernah lihat, sebentar, saya pernah dengar di YouTube, situs waktu nama Pak Soekarno dulu, namanya siapa itu dulu tuh? Kusno. Kusno Sastro dirubah menjadi Jadi Soekarno. Ya. Itu di Jombang itu berarti di situs itu. Bukan di Jombang. Di mana? Bung Karno itu lahir di Jombang, di kawasan ini, Di di, kawasan belakang ini? situ ya. Belakang sini. Sini, namanya Desa Rejo Agung. Kemudian dia sakit di Jombang, mana Jombang nanti dibawa ke Kediri. Oke, paham. Itu besok deh. Oh, iya. Ini kabarnya. Saya Iya. nyambung, berarti besok saya minta izin Iya. bisa ya. Iya. Terus alhamdulillah. Oke. Sebentar tadi masih Oke, terputus nih. ini dilanjut dulu, Bang. Iya, Iya. Saya jadi radikal ntar. dilanjut dulu. Iya, pemahamannya bisa keliru nanti. bisa keliru. Dianggap Berarti mantan, tadi. berarti mantan Wah. radikal. Oke, nah, gitu, oke, sepakat. Nah, kemudian di Sidikiyah ini, sebelum saya berbaiat di Sidikiyah ini, saya sudah melihat ini penampilan Pak Kus ini dan teman-teman ini bagaimana memperlakukan sesama manusia, bersosial ini seperti apa. Disitulah saya ketemu Venice. Artinya kenapa? Nah, ini orang-orang baik, orang yang nggak punya rumah dibikinin, dikasih gratis sak isinya itu setahu saya ini. Saya belum lihat hanya Sak dengar isu. isinya, jadi- itu bener. Ada rumahnya, Pak. Yang dibangun-bangun itu, yang isu itu ada. Katanya Sidikiyah bangun rumah. Oh iya ada. Ada, nanti Tapi kita kan- tunjukin. Nanti bisa Iya. suatu saat nanti saya mau Iya. dokumentasi. Kan tidak di sini otomatis kan. Terpencar katanya, kan? Terpencar di Oke. beberapa kabupaten. Nah, artinya konsep manunggalnya keimanan dan kemanusiaan itu selesai di sini saya temukan. Oke. Jadi orang yang beriman nggak bisa mencintai ciptaannya Tuhan, beriman pada Tuhan, tapi nggak bisa mencintai ciptaannya Tuhan, itu
membingungkan bagi saya logikanya. Karena kalau Baik. saya mencintai panjenengan, Ya. saya nemukan sepatunya panjenengan pasti saya rawat. Ya. Kalau saya ngomong mencintai panjenengan, saya sayang sama panjenengan, kemudian saya temukan sepatu panjenengan terus tak iles-iles, itu kan konsepnya Iya. nggak karu-karuan. Jadi karu-karuan, ya. kalau ngomong iman sama Tuhan pasti merawat apa yang dimiliki Tuhan, apalagi ini ciptaannya lah, ciptaan dalam sepakat hal saya, ini Pak. yang Oke. paling populer lah, yang selalu jadi pokok bahasan adalah kita manusia sesama ini, nggak peduli rupanya kayak apa, nggak peduli agamanya apa, nggak peduli sukunya apa, kita berbaik hati pada mereka. Artinya dengan melihat langsung melalui Pak Kus, kenal Pak Kus, dedikasi di sini membuat jatuh cinta begitu kan akhirnya? Membuat jatuh cinta. Suatu hari saya diajak jalan-jalan masuk ke sini. Lah, ini pondok kok kayak gini ya. Jadi hari Iya, itu kalau saya masuk pondok, Pak, biasanya kan Arab-Arab nih udah sangat biasa, tapi kok ada Nocoro, kok ada bahasa Jawa, ada lengkap sekali. Wah, ini saya bilang ini kok Nusantara banget, tapi kok isunya kok ya kemarin ada aliran apa. Oke. Terima kasih, Pak. Iya. Kita lanjut Iya. untuk mempersingkat waktu ya. Iya, Oke, iya. Pak Kus, silakan ya. Ya. Wah, ini debu ini. Jeglong-jeglong. Loh ini live ya? Loh, Ini live ini. ini live Gus? Live ya. Iya. Tadi saya udah minta izin loh. Oh iya, terima kasih. Nggak apa-apa ya. Iya. Oke. Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton. Hubul waton minal iman. Jadi ada ini hubul waton. apa? Hubul waton minal iman. Ya, mencintai tanah air bagian daripada iman. Ini tadi udah sini. Ini yang vital-vital aja ya Pak sementara ya. Ini Vital-vital umum ya. Ya. Oke. Jadi- Ini kita tadi udah di sini. Sekarang ini Next. ada gapura lagi. Ini gapura yang resmi Jamiatul ini namanya IHJ. Jamiatul Muzakirin Ya. Yarju Rahmatullah. Ya. Rahmatullah. Oke. Oke. Ini santri juga. Iya santri. Ini santri juga. Sudah sebentar. Minta waktunya. Udah nyantri berapa lama? Tanya nggak apa-apa ya Pak Gus? Boleh silakan. Nyantri berapa lama? baru setahun. Baru setahun. Betah. Alhamdulillah. Nyaman. Oh, asramanya di mana? Di Merobit. Di sini juga kawasan sini. Iya. Oke, makasih ya. Oh iya, santrinya apa tadi Murabit apa? Murabit ya tempat ini. Tempat apa ya asramanya. Oh, Nah ini konsep santrinya Pak Yai. ini penjaga juga. Ya, menjaga anak-anak Dan santri. Oke. Ini konsep santrinya seperti ini ya. Habis kita ngomong santri, konsepnya Oke, ini kalau santri. Pak Yai ini. Oh, San itu 3, oke. tri itu manusia. Saya berhenti dulu ini kayaknya Ya. ada objek nih ya. Ini santri. Yang menonton berapa itu, Pak? 1.300. Oke, ya. 1.500. Ini yang kemarin viral, teman-teman. Mulai dari gapura, makanya ada pembayatan tadi juga ikut dijelasin, ditemani sama Pak Kus. Ini Pak Ya, Kus. ya. Nah, ini apa, Pak? Santri Insan Santri. 3. Iya, tadi santri dan konsep Pak Yai itu singkatan. San itu dari kata insan, manusia. Pak Kus, bacakan dan Ya. jelaskan. Santri. Insan 3. Satu. San itu insan, Insan. Tri itu kan tiga. tri 3. Tiga kan dari bahasa Jawa kan. Oke. Eko, Dwi, Tri kan begitu ya. Oke. Ya. Satu, wajib melaksanakan hubungan kepada Allah. Zat Oke, wajibal wujud. Oke. Kedua, wajib melaksanakan hubungan kepada sesama manusia. Oke. Tiga, wajib melaksanakan hubungan kepada alam. Oke. Itu konsep santri itu menurut Toreko Sidika seperti itu. Oke. Kalau ini, Pak, Kalau ini gapura. Gapura untuk ini di sana lorong itu apa? di sana itu ada tempat yang namanya Isti'anah. Gedung Isti'anah itu bulat 1 hektar. Di 1 situ hektar? iya, ini bulat. masih 1 hektar, Pak. Masih hanya bulatannya aja itu 1 hektar. Bulatannya 1 hektar? Sebutannya bulat hektar di situ Jalannya sempit, nanti aja apa ya? biasanya ya, biasanya sekitar 15.000 sampai 19.000 orang ngumpul pada tanggal 15 itu Pak I memberikan pengajian. Ya, saya ketemu. Ya. Itu apa kok ada Trimanunggal Jati? Wah, ini pasti kayak sesat-sesat begitu kok, tulisannya bukan Arab malah Hono Coroko ini. Saya mau tanya boleh? Ya, Saya silakan. Bloto Suko loh Pak. Jadi mohon maaf ini bahasanya memang bahasanya nggak bisa saya. Jadi ngomongnya ya begini aja. Ini apa? Albiru
Al-Biru itu kan dari bahasa Arab itu, Oke. ya kebaikan. Kalau dari sini disingkat, Al-Biru itu singkatan dari asri, lestari, besri, indah, nyaman, utama. Jadi Al-Biru. Jadi slogan Al-Biru. Setahu saya itu kalau biru itu mirip-mirip kayak ungu simbolnya janda. Ini enggak, ini Al-Birunya, ini artinya ini kalau di sini. Birun ya, kebaikan kan? Bahasa Arab Siap. artinya kebaikan. Ini objeknya. Ya. Ini kenapa tulisannya Hono Coroko, Pak? Bagus. Ya, Sasto Jendro Hayuningrat Pangruwating Diyu itu kan memang konsep dari Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, Sastro Jendro Hayuningrat Pangruwating Bawono Langgeng. Kalau yang nyantri ini orang luar pulau kan bahasanya nggak ngerti nih, Pak. Ini kok kejawen sekali. Tri Manunggal Jati yang di sana. ya, Ini Jati Manunggal. Jati Manunggal. Oh, ini ada lukisan alam, Ya. gunung. Oke, saya ketemu lagi objek. Langsung bagus, Ya. biar ini ya agak cepat waktunya. Lah ini kok ada proklamasi, Pak? Nah, ini karena Ini bukan gedung Juang. bukan Apa? gedung- Min, gedung ini Juang. bukan gedung Juang loh ini. Kok ada proklamasi? Nah, makanya ini. Coba. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kok kalau saya ingat ini kan waktu SD di oh ya. Iya, oke. Waktu PPKN apa dulu ya? Pelajaran itu. Ya? PKKN. Buh aku selali soalnya ninggal ke SD wis suwi. Tur bangkune atau tak pangan. Oke ya. Jakarta 17 bulan 8 1945 atas nama bangsa Indonesia. Ini kan pesantren, Pak, bukan gedung Juang atau gedung Seknek atau BPIP kan bukan, ini pesantren ini. Iya, karena memang kan tadi kita dari awal hubulwatun minal iman. Dari orang yang iman kepada Allah. Oke. Itu wujudnya itu ya mencintai sesama manusia, mencintai tanah air, mencintai negara. Yang disebutkan orang yang mau masuk Thoreko Sidikiyah itu harus sanggup cinta kepada negara Republik Indonesia. Itu Itu syarat harus paling syarat utama. Iya, jadi kalau mau masuk ditanya dulu, Anda sanggup nggak cinta kepada Republik Indonesia? Sanggup baru boleh masuk, nggak sanggup nggak boleh. Itu, maka sudah sangat pas kan? Ini nyambung kan dengan Lah kalau cuma pengen belajarnya kitab agama, ya tetap harus sanggup. Kalau nggak sanggup nggak boleh. tetap harus apal Pancasila. Oh ya otomatis itu dengan Bapak sendirinya. bisa buktiin nggak? Bisa. Santrinya enggak. Ini belum nyampe ke pesantren apa ke tempat apa namanya? Tempat tidur itu apa? Tempat nginep santri? Apa namanya? Asrama. Asrama. Di asrama ada santri. Ada. Ngomong-ngomong kemarin santri ini banyak yang pulang gara-gara kasus itu, Pak. Nah, Ini banyak yang pulang. enggak, itu karena liburan kan kita. Liburan. Liburan. Jadi waktu Loh, berarti ini sepi gara-gara libur. ini libur, ini hari libur. Kalau nggak libur ya ramai. Saya pikir sudah pada pulang santrinya gara-gara kejadian kemarin. Enggak. Emang ini hari libur sekolah. Allahu Akbar, saya enggak tahu. Ayo kembali lagi gitu. Gus. Ini Apa? kan menerapkan Pancasila. Aku tahu, aku kesel Coba ngomong. Bapak baca Oke, siap. Pancasila dong. Gini, Iya dong. biar lebih Anda mantap, saya tidak akan baca. Saya baca mulai dari pembukaan sampai akhir di situ ada Pancasila. Buktikan. Iya. Buktikan. Oke. Siap. Ini masuk. Nah, ngudut. Bismillahirrahmanirrahim ya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selama sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk satu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oh, aku belajar iki. Kameranya fokus kamera. Sik. Aku sing sok NKRI kok sok. Aku sok NKRI lho padahal lho. Tapi ini tanya ya Bang, ini bisa dibuktikan nggak nanti santri saya coba? Oh bisa. Pancasila lah. Bisa. Pancasila Undang Indonesia 3 stansa kita hafal. Teks proklamasi kita hafal. Sumpah Pemuda kita hafal. Oke, Sumpah Pemuda sekali lagi. Enggak, nanti jangan, ini waktunya ini mau sebelum maghrib soalnya harus selesai ya, karena masih banyak objek yang harus kita selesaikan dulu. Oke, ini mengenai proklamasi sudah selesai Pak. Itu Pak, itu matahari terbit apa maksudnya? Iya, ini wasiat terakhir. Itu besar sekali, ini cuma posisinya jauh. Iya. Kita di sini aja ya, nggak usah jauh-jauh, aku ngos-ngosan nih. Boleh. Ya. Sini aja, itu apa itu? Ini adalah pesan terakhir Wage Supratman. Jadi Wage Supratman itu kan satu yang paling fundamental meninggalkan lagu Indonesia Raya. Ya, yang kemudian dari lagu itulah kita bergerak semuanya untuk bangkit membangun jiwa bangsa. Nah, selain lagu Indonesia Raya, beliau itu meninggalkan lagu terakhir judulnya 7 Wasiat Terakhir. Apa 7 wasiat itu? Yaitu mengenai kecintaan beliau terhadap Indonesia dan lahirnya negara Indonesia. Dan aku menjadi 7 itu. Iya. WR Supratman. Astagfirullahaladzim, itu apa itu? Gede banget. Tuh, sebentar Pak, izin. Biar mempersingkat waktu. Ini apa ini? Nah, itu monumen Garuda. Apa ini? Pancasila. Sebentar. Pesantren ada monumen Garuda Pancasilanya ya? Ini pesantren apaan ini? Pesantren apa kantor BPIP, Bos? Ini kok enggak. Saya gedung BPIP saya tahu, kok Garudanya kok lebih besar ini. Ya, Sini, ini Pak. mungkin yang cukup terbesar. Ada satu yang mungkin jarang diperhatikan. Jadi ini ada kisah unik. Ada kisah unik sedikit. Ketika ini sudah jadi, Pak Yai minta ada sesuatu yang salah. Orang bingung berulang kali. Ternyata apa yang salah? Ini rantainya itu kalau bulat sama bulat itu salah. Jadi rantainya itu harus bulat sama dari kotak. pembuatan rantai ini? Iya. Beda? Harus kalau bulat sama bulat dimanapun ada lambang Garuda Pancasila. Kalau lantainya bulat sama bulat itu salah. Menurut Pak Yai. Salah. Dan itulah sedetail itu kemudian ini mengalami pembongkaran beberapa kali baru ditunjukkan rantainya harus bulat dan kotak. Karena bulat itu laki-laki, yang kotak itu perempuan. Jadi ini melambangkan manusia itu bisa abadi kalau ada laki-laki dan perempuan. Jadi saya ingat sini. Sini Mas. Mas ini. Ini Garuda Pak Kus. Waktu terakhir saya ketemu sama Prof Wahyudi, Kepala BPIP, dan saya berfoto bareng dengan Kepala BPIP, Prof Wahyudi saat itu. Ya. Di BPIP itu gede, tapi kok gede ini? Lebih besar. Saya waktu berfoto di tempat ini. Coba tak ukur. Coba ini, kamu duduk sini. Nih, gede banget ini Pak. Gede banget kan? Lebih gede nggak? Sampai ke belakang ini guys. Iya salam, gede banget Masya Allah. Oke, bagus. Iya. Oke, sudah masalah rantai itu juga, wah, jadi memang harus hati-hati ya. Hati-hati. Kalau itu apa itu? Nah, ini. Sebentar. Iki, wih, aneh, keren. Iya. Wah, ini kalau jalan kaki ngitari capek ini. Ini tulisannya atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kok ada kemerdekaan kok tahu perang itu Pak? Ya kita itu kan 350 tahun. Kalau menurut Soekarno ya. Menurut Soekarno kita 350 tahun walaupun ada yang mengatakan kita hanya dijajah beberapa bulan. Nah, hal ini Sang Mursyid pernah menyampaikan Bapak Kiai. Kita itu bukan dijajah 350 tahun, 434 tahun dijajah. Cuma menurut beliau kalau dari sisi spirit sebenarnya kita tidak pernah dijajah.
Artinya orang dijajah itu orang yang sudah tidak bisa melawan. Kita terus melawan. Oke. Jadi secara hakiki bangsa Indonesia tidak pernah dijajah karena terus melawan. Nah, tapi dari sisi kita ingin mensyukuri negara, maka Bung Karno mengatakan kita pernah dijajah. Artinya apa? Negara ini dari perjuangan 350 tahun lebih, 434 tahun. Maka jangan sampai NKRI ini terjadi apa-apa. Jangan sampai harus kita pertahankan NKRI. Aku bingung main ngomong apa sih. Saya kok malah mulai jatuh cinta. Saya pikir saya tok yang orang yang dikatakan sok NKRI sama haters. Tapi ternyata di sini saya perlu banyak belajar. Ini tentang kebangsaan, ya. Ini dari mulai kisah-kisah dari Republik ini berdiri ada semua di sini berarti. Dan yang penting Gus, yang di sini adalah kemerdekaan itu adalah atas berkat rahmat Allah, Tuhan yang Maha Esa. Itu yang harus dipegang. Bukan semata-mata ikhtiar bangsa kita, tapi ada berkat rahmat. Negara ya begitu. Negara ini berdiri atas berkat rahmat Allah, Tuhan yang Maha Esa. Kemudian Masya berdiri. Kalau orang ini menantang NKRI, dia menantang siapa? Tuhan. Menentang nikmat Tuhan, berkat rahmat Tuhan dia tentang. Maka orang yang layak jangan tinggal di Indonesia. Oke. Buatkan pulau Tapi sendiri maaf, aja. Maaf. Oke, masalah ini saya jatuh cinta. Ini kenapa dikotori dengan isu kemarin? Oke, saya nggak mau bahas itu dulu deh. Menurut saya, Itu ada istiqomah. jadi jangan sampai yang seperti ini dikotori dengan isu-isu dugaan yang negatif kemarin akhirnya dipukul rata. Makanya pernah dengar ya Pak Kemenak akhirnya Mau membatalkan iya, yang mau lagi, mencabut Sidikiyah, Iya. akhirnya dicabut. Hebat nggak Kemenaknya Pak? Iya, luar biasa. Kita terima Alhamdulillah. kasih. Kita terima kasih. Bersyukur sama Allah Pak. Iya, mungkin karena tekanan-tekanan dari isu Publik. ini ya. Tapi alhamdulillah kita menganggapnya atas berkat rahmat Amin. Allah yang Maha Kuasa. Dan Oke. kita terima kasih juga pada Kemenak. Sama Kemenak ya. Iya, Masya Allah. Gus Kita- Yakut, Gus Yakut, ya, Pak Pak Ketum ya. Muhajir. Iya. Iya, kita terima kasih. Gus Menteri. Gus Menteri ya. Keren pada itu Gus Yakut tuh, Masya Allah. Apalagi Kemenak Jawa Timur ya. Iya. Oke, kita lanjut mempersingkat waktu. Oke. Saya mau maghrib. Istiana Al Istiqomah. Ya, ini gedung yang saya ceritakan tadi. Cek Tomin. Ini kan saya sebagai hostnya nih. Nanti mbok tunjuk-tunjuk KB aku capek, biar aku aja yang penting-penting. Oke? Kamu nggak usah ikut-ikutan. Aku capek nanti. Ini dalam-dalam masih banyak loh. Sekali lagi olahraga. Enggak aku ngos-ngosan. Sing vital-vital saya, Be. Vital umum ya. Iya, iya. Kita lanjut, Pak. Oke, silakan. Siap. Masuk. Ya Allah wadon ya Allah wadon ya Allah wadon don 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 hubul wadon minal iman. Kita udah mulai gelap, kita persingkat ya Pak. Iya. Terus biar selesai. Waduh, untungnya nggak ada air ya, jadi haus. Oh ini belum ini nanti ini. Itu yang itu ada tenda besar sekali apa itu? Yang kemarin buat sholat itulah Pak. Jangan turun dulu deh kalau yang ini kan cuman gedung Hari Santri tulisannya ya. Ini monumen Hari Santri. Monumen Hari Santri ya. Ya. Oh, ini monumen Hari Santri. Bagaimana ini monumen Hari Santri ini? Jadi begini, Pak Ceritanya, Kiai itu sambil jalan ya. pernah dawuh, Mm-mm. saya itu bangga dengan pemerintah Pak Jokowi. Dua hal yang beliau paling bangga. Pertama, penentuan Hari Santri. Oke. Yang kedua, revolusi mental. Revolusi mental. Ya, wujud syukurnya Pak Kiai warga Torkostia terhadap penentuan itu disambut dengan beliau membuat monumen. Oke. Jadi wujud syukur kepada Allah ditetapkannya Hari Santri Nasional karena ini peran Cepetan. santri. Izin. Kok ada tulisannya ST Pak? Ini kemarin semalam masa live itu ST melulu. Iya Pak, ini rokok sehat tentrem untuk Zona Indonesia ST Raya. dilarang Iya. merokok selain rokok obat Iya. sehat tentrem. Wih, keren banget tuh. Oh ya, rokok ST itu juga bagian daripada ini ya? Iya. Penyokong apa katanya? Iya. Pajak ya? Iya, dia mendapat penghargaan karena tertib Siapa pajak yang memberikan penghargaan itu? dari Kementerian Keuangan. Oh, Bu Sri Mulyani. Iya. Katanya rokok ST ini juga
pajak terbesar termasuk apa? Cukai. Iya, cukainya kan. Harganya kan dari yang ini sampai 350.000 per 350.000 per bungkus. Oke. Pak, kalau itu ada padepokan apa itu? Ya, ini Padepokan. tempat Kaseban. Alah, siapa lagi nih? Padepokan, Ya, Kaseban Jati. Kasepan, Jati, Jati Kasampurnan. Kesempurnaan. Itu Ya, apa itu? Ya ini untuk tempat-tempat pertemuan. Biasanya kalau ke sini ya kita ada yang pakai pakaian adat. Gitu. Oke. Oh gitu ya. Ini yang bersihin pekerja apa santri? Santri semua di sini tidak ada pekerja. Ada Mas, karyawan. izin sini sebentar bisa? Saya boleh kan? nanya? Boleh. Monggo silakan. Jenengan pekerja apa santri? Santri sendiri Pak. Santri. Nyapu begini, Nggih, emang kegiatan selain sekolah kami emang bersih-bersih. dibayar berapa? Nggak dibayar. Lah kok mau? Ya karena kesadaran kami aja. Kesadaran. Nggih. Oh, kepedulian terhadap rumah Karena belajar. emang kami kan cinta terhadap pesantren kami. Oh. Nggak mau lah kalau sampai pesantren kami kotor. Oh, kebersihan bagian. Nah, sekalian mengamalkan Berlima. ilmu yang kami dapatkan. Oke. Daripada menganggur terus tiba-tiba nanti lupa ilmunya, ini sekalian diamalkan. Oke, melalui- masuk Pak Eko. Makasih ya. So, santrimu kok keren-keren Pak. Ya bagus. Aku tak mau di sini boleh nggak? Sinar. Aduh. Waktunya pas, nanti yang lain kita spillnya besok aja, Amin. Oh iya, siap. Ya. Siap. Pak Gus, kalau seandainya saya minta waktu besok, bisa nggak untuk yang lain-lain? Monggo siap, monggo. Sebentar, aku kok masih ragu. Mas, aku tanya lagi nggak Ya, Pak silakan, Gus? silakan. Jenengan ini pegawai dibayar atau santri? Santri. Santri. Dibayar piro? Nggak dibayar. Nggak dibayar, sini nyapu aja. Oh, ikhlas? Kebersihan dari imam. Oke. Masuk Pak Eko, mantap ya. Terima kasih ya. Oke. Tuh, sebelah sini, Gus. Oh. Iya, ini sambil Mas. Santri, Nggih, bukan karyawan. bukan. Dibayar berapa sampean kayak gitu? Mboten dibayar, Pak. Oh, memang kegiatan santri begini. Nanti bergilir gitu gantian. Nggih. Kayak sip-sipan ya, apa namanya? Sampun wonten jadwale, Pak. Oh, jadwal-jadwalan kayak aku sekolah SD biyen ya. Nanti jadwal pembersihan hari Kamis jatah saya, yang lain gitu berarti ya. Nggih. Oke, makasih ya. Salam ST. ST 12. Oke, keren. Yang itu besok aja lah, ini udah mau maghrib, capek saya Pak. Nah, yang lain-lain besok. Jadi ke apa namanya? Iya. Ke ininya. Ya, terima kasih. Ye. Oke, kita sebentar Pak, bincang-bincang di sini. Oh iya. Saya sambil istirahat. Ini berarti gedung lagi sementara tutup Pak, karena sore. Iya. Sudah sore. Ini sudah jam tutup. Rokok saya mana tadi ya? Habis. Ini Pak. Bincang-bincang. Ini juga ada Pak rokoknya Pak, rokok ST. Rokok ST. Alah, saya belum diendos, males. Nanti aja Pak, nunggu diendos. Pak Gus, Iya. ini kayu-kayu mahal. Iya. Gedung. Nah, Pak, saya mau sedikit ngobrol. Pak, sini nggak apa-apa, Pak. Sini Pak, lo kita. Oke, siap. Wah, sepatuku munggah dhewe Iya, ora nggak elok, apa-apa, saya nggak tak apa-apa. copot. Ya ngene wae. Bagus. Isu kemarin itu, Pak. Ini sangat stigma ke masyarakat ini sangat negatif sekali. Saya itu nggak habis pikir. Saya profiling, saya ambil sumber-sumber Oh, iya. di searching di Google bahwa Siddiqiyah ini bukan bagian daripada NU. Bukan juga dari Muhammadiyah, tetapi berdiri sendiri dengan hasil profiling saya, jamaah, alumni, murid bisa mencapai 5 juta kurang lebih itu, tersebar di seluruh Indonesia bahkan sampai di negara tetangga. Iya. Betul itu Pak. ya. Nah, artinya setelah saya profiling, ini kan
kecintaan terhadap NKRI ini dibawakan salah satu utama dari Sidikiyah. Iya. Bahkan untuk urusan keagamaan ini syarat utamanya adalah cinta tanah air Iya, dulu. cinta Begitu tanah air ya? dulu, iya. Cinta tanah air dulu. Wajib cinta tanah air dulu. Jadi kemarin tiba-tiba ada isu apa ya, musibah lah. Atau mungkin itu ujian, karena ini masih juga yang saya dengar ada apa fitnah katanya ada. Ini nanti saya bisa nggak tidak sore ini Pak, Iya, saya mau tanya-tanya lagi dengan Pak Gus boleh. sama Pak Lukito. Pak punya pengalaman, Pak Lukito sebagai orang Ikhwanul Muslimin, orang alumni lulusan, pernah dicekoki apa waras panjang juga katanya nih, seperti itu nih isunya nih. Saya nggak tahu kalau Pak Lukito tuh ini pengurus ya, yang baru masuk yang Santri. dekat sama pengurus santri ya, suka sharing sama pengurus, ternyata panjenengan. Nanti saya bisa minta waktu di lain hari ya Pak Gus. Monggo. Mungkin sini HP-nya, saya mau ngomong sama netizen. Aku ganteng men ngene asem tenang sik. Aku ganteng karo Pak Gus ganteng. Ganteng. Tetep gandeng aku dong, Gus. Hah? Tetep gandeng aku. Lah wong krempeng kok bangga. Kayak Soekarno. Pak Gus, ini Pak Gus namanya. Pak Gus apa Pak? Gus Hartono namanya. Pak Gus Hartono juga bagian daripada pemilik keluarga, pemilik salah satu situs di mana kecilnya Pak Soekarno. Dan saya investigasi, teman-teman, saya akan lanjutkan besok mengenai kasus, mengenai permasalahan ini yang sampai mencuat sampai ini DPO kemarin, ya. Makanya saya sampaikan di sini juga apresiasi terhadap Polri, ya, sehingga mohon maaf ya Pak, saya Iya. harus apresiasi karena ini isunya. Iya, kita semua apresiasi. Polri sudah, ini kasus lama yang saya dengar, tetapi akhirnya Polri juga berhasil, alhamdulillah saya bersyukur juga. Tapi artinya saya berharap mudah-mudahan ini ada hikmah semua ya Pak. Nah, tentang isu-isu yang miring saya nanti bisa investigasi, bisa dibantu Pak. Silakan. Oke, Iya. teman-teman, sebelum dan sesudahnya terima kasih. Insya Allah besok saya akan investigasi untuk permasalahan kemarin yang lagi viral ya, tentang isu dugaan atau katanya ada isu fitnah dan lain sebagainya, masalah apa rebutan wong wedok, rebutan daging saon, rebutan manuk emprit. Akeh aku bingung wis loh. Nah, ini isu-isu ini banyak, makanya Termasuk rokok. rokok nggak mau, saya nggak mau, itu belum ngendos saya ya. Tapi syukur-syukur ada yang lihat ini terus saya diendos, kan seneng sama pabriknya. Tapi kan pabrik sama pondok beda ya, walaupun pemilik yang Iya, sama, iya. beda ya dengan pondok ya. Teman-teman, karena ini sudah mau maghrib, kita sudah dulu. Saya mau kita lanjut besok untuk investigasinya. Terima kasih untuk yang sudah mengikuti. Sehat selalu, salam sejahtera dan NKRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kita, oke.